Oke, halo, guten Morgen, anak-anak. Hari ini tema yang kita bahas adalah Ähnlich Ferien. Ya, wie war deine Ferien? Ya, bagaimana liburan kalian kemarin? Menyenangkankah, interessan oder langweilig atau membosankan? Oke, kita lanjutkan aja. Heutiges Thema ist Ähnlich Ferien. Ya, akhirnya liburan. Und was lernen wir? Hari ini kita belajar wohin fahren die Leute in den Ferien. Kemana saja sih orang-orang ini liburannya, ya? Atau pergi kemana mereka pada saat liburan, ya? Yang kedua adalah Reiseerinnerungen, ya, kenangan saat melakukan perjalanan, ya. Misalnya ada foto-foto kah, ya, ada barang-barang kah, souvenir, ya, und so weiter, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kalimat perfect. Ya, kalimat perfect liburannya kan sudah berlalu. Berarti kalimatnya juga harus kalimat perfect, kalimat yang sudah bentuk lampau, ya. Bagaimanakah kalimatnya nanti kita lihat selanjutnya, ya. Dan yang terakhir yaitu über die Ferien schreiben. Jadi yang terakhir nanti produknya adalah kalian bisa bercerita tentang liburan kalian, ya. Oke, kita lanjutkan. Good, ya. Sekarang adalah Urlaubsfotos. Di sini ada beberapa foto. Here gibt es einige Fotos, ya. Ein bis fünf Fotos, ya. Ada foto 1, 2, 3, 4, dan 5. Unter, ya, di bawah. Kalian lihat di sini ada 5 Personen, ya. 5 orang dengan berbagai ciri, ya. Kita cocokkan atau kalian lihat gambar dan orang-orang tersebut kira-kira yang pergi ke foto 1, kegiatan 1 adalah siapa, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat orang yang pertama adalah seorang ibu, ya, das ist eine Frau, ya, dengan pakaian seperti ini dia mungkin pergi ke manakah, ya, tujuan yang 1, 2, 3, 4, atau 5, ya benar, tujuan kemungkinan adalah dia kegiatannya adalah ada sepatu gunung, ya, yang berhubungan gunung, yang ada gunung-gunungnya adalah gambar keempat, ya. Kemudian yang orang kedua di sini, ya, dia di sini ada mau mendirikan kemah, ya, atau camping atau Zelten, ya. Kira-kira di mana yang ada camping kalian cari? Ya, di gambar 5 kemungkinan. Ya, nanti kita cocokkan dengan apa audio yang kalian dengarkan. Dan yang ketiga, di sini ada suatu gambar suatu tempat, kemungkinan di 2, 1, atau 3. Ya. Kemudian orang keempat, di sini ada seekor sapi. Ya, dan dia sedang memberi makan seekor sapi. Kira-kira kegiatannya mana? Ya, 2 kah? Atau 3 kah? Ya, atau 1. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, gambar seorang gadis atau ein Mädchen, ya, sits auf dem Stuhl, ya, duduk di atas kursi, dan ciri-cirinya kursi yang seperti ini adalah biasanya di pantai, ya, mungkin ke tujuan yang 1, ya. Oke, sekalian, kemudian kalian dengarkan, ya, dan cocokkan orang-orang di sini dengan tujuan yang ada di gambar. Oke. Wohin fahren die Personen, ya, hört und ergänzt, dengarkan dan isilah. Orang-orang tersebut namanya Paul, Pia, Frömüller, Kolja, und Nadja, ya. Kemudian tujuannya di sini yang pertama contohnya adalah Paul, ya, wohin fährt Paul, ya. Paul fährt zu seiner Oma, ya, dia pergi ke neneknya, ya. Di sini ada beberapa tujuan, ya, nach Italien, nach Rom, ya, in die Berge, in die Schweiz, nach Murten, an den Bodensee, ans Meer, an die Nordsee. Cocokkan, masukkan ke orang-orang tersebut, ya, setelah kalian mendengarkan dari audio, ya. Kemudian di sini ada sedikit gramatik, kalian lihat wohin berarti kemana, ya, kemana liburannya. Misalnya, ich fahre an den Bodensee. Saya pergi ke Danau Bodensee. Kemudian ich fahre ans Meer. Saya pergi ke laut. Ya.
Ich fahre atau ke pantai. Ich fahre an die Nordsee, ya. Kenapa di sini berbeda? Ya, sama-sama C-nya belakangnya, tetapi di sini Andi, ya, yang ini Andin. Yang Den ini berarti danau, ya. Kemudian yang Andi Nordsee, C di sini, ya, di C berarti laut, ke laut utara, ya. Dan in die Berge, ich fahre in die Berge, saya pergi ke gunung. Kalau kita pergi ke suatu tempat dengan preposisi nach, ich fahre nach Rom, ich fahre nach Italien, ich fahre nach Indonesian, ya seperti itu. Good. Selanjutnya kalian dengarkan audionya sendiri ya. Audionya kalian dengarkan sendiri, kemudian kalian cocokkan ya. Kemanakah orang-orang tersebut pergi? Oke, ya. Paul zu seiner Oma. Und dann Pia, wohin fährt Pia? Kita lihat Pia pergi kemana tadi? Gut, nach Italien, nach Rom. Ya, und Frau Müller in die Berge. Ya, in die Schweiz und nach Murten. Di pegunungan yang ada di negara Swiss, ya, yaitu nach Murten. Ya, und dann Kolja an den Bodensee. Dia pergi ke Danau Bodensee. Und dann Nadia, wohin fährt Nadia? Ans Meer, ke laut, ya, an die Nordsee, di laut utara. Oke, itu aktivitas atau kegiatan mereka saat liburan, ya. Good, und dann kita lihat yang D, wohin wollt ihr in den Ferien fahren, ya. Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Misalnya, ich will ans Meer, saya ingin pergi ke laut. Wir wollen nach New York, ya, kita ingin pergi ke New York. Atau ada contoh lagi di sini, ich fahre zu meiner Oma und zu meinem Opa, ya. Kalau kita pergi menuju orangnya, preposisinya adalah zu. Zu itu kasusnya adalah datif, jadi kalau di Oma menjadi der Oma, kalau Oma saya berarti meiner Oma. Kalau Opa, der Opa, jadi meinem Opa. Oke, bisa difahami? Good. Ya, wir machen weiter. Good. Wohin fährt Paul? Di sini Paul fährt zu seiner Oma dari kalimat ini. Ya, kalian buat kalimat sendiri. Misalnya wohin fährt Pia? Ya, Pia fährt nach Italien. Ya, Pia fährt nach Rom. Ya, wohin fährt Frau Müller? Ya, Frau Müller fährt in die Berge. In die Schweiz nach Murten. Ja, wohin fährt Kolja? Ja, Kolja fährt an den Bodensee. Wohin fährt Nadia? Ja, Nadia oder er fährt ans Meer, an die Nordsee. Ya, seperti itu. Gut, wir machen weiter. Oke, untuk bagian ini adalah sprechen, ya. Kalian bisa melakukan dialog atau baca sendiri dengan teman kalian bergantian. Was machst du in den Ferien? Ya, apa yang kamu lakukan di saat liburan? Dialognya kalian lihat di sini, wohin fährst du in den Ferien? Kemana? Ich fahre mit meinen Eltern nach Österreich an den Neusiedlersee. Ya, saya pergi dengan orang tua ke Austria dan pergi ke Danau Neusiedler. Ya, und was macht ihr da? Dan apa yang dilakukan oleh kalian di sana? Wir campen, ya, camping. Und was machst du? Dan kamu, apa yang kamu lakukan? Ich fahre nach Balkonien. Saya pergi ke balkon, ya, katanya. Wo liegt denn das? Di manakah itu? Ya, Quatsch, ich fahre nicht weg. Ich bleibe zu Hause. Ya, seperti tadi kita tanya kalian pergi kemana liburan? Nggak kemana-mana Bu, di rumah. Ya, istilah dalam bahasa Jermannya adalah ich fahre nach Balkonien. Ya, saya pergi ke balkon. Balkon itu adalah teras yang di tingkat atas. Kenapa disebut balkon? Karena kebanyakan orang Jerman tinggalnya adalah di seperti apartemen, Wohnung. Jadi dia punya balkon. Ya, kalau kalian adalah terase, ya, punya teras. Jadi liburannya di teras, ya, misalnya baca buku, ya, kemudian berjemur, ya, seperti itu. Atau istilah lain,
Ich fahre nicht weg. Saya tidak pergi kemana-mana. Ich bleibe zu Hause. Saya tinggal di rumah aja. Ya. Nah, dari teks di sini bisa pertanyaannya adalah seperti ini. Wohin fährst du? Kemana kamu pergi? Wohin fliegst du? Kemana kamu terbang? Misalnya, ich fliege nach Yogyakarta, ich fliege nach Surabaya, ich fliege nach Italien, ich fliege nach Spanien, ya. Oder wohin reist du? Kamu melakukan perjalanan kemana? Reisen, ya. Ich fahre nach Surabaya, ich fahre nach Jakarta, ya. Kemudian kalimat yang kedua dari teks di sini bisa ditanyakan was machst du? Apa yang kamu lakukan di sana? Was machst du in Italian? Was machst du in Surabaya? Ya. Tadi ada wir campen, ya, saya camping. Ya, seperti itu. Wir schwimmen, ya. Kami berenang. Ich schwimme, ya, kalau saya, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari teks itu bisa ditanyakan wo liegt, di mana letaknya? Misalnya, ich fliege nach Jombang, katakan, atau ich fliege nach Malang. Orang tidak tahu Malang misalnya, wo liegt denn das? Di mana letak Malang? Ya, zum Beispiel Malang liegt in Ostjava, ya, seperti itu. Good. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Antworten. Ya, kalau pertanyaannya wohin, tadi jawabannya bisa nach Österreich kalau untuk kota pakai preposisi nach. Kemudian untuk negara USA itu pakai preposisi in the USA. Kalau ke orang, ke oma, cu, onkel, cu, tante. Atau orang namanya misalnya cu Diki, ya, cu Emil, ya, misalnya seperti itu. Cu Nadra, ya, seperti itu, ya. Ich bleibe, ya. Ich bin zu Hause, ich bleibe zu Hause. Nggak kemana-mana, saya di rumah, ya. Yang kedua, was machst du? Kegiatannya campen, ya, wir campen, kami camping. Wir wandern, kami hiking. Wir schwimmen, berenang. Wir Fahrradtour machen, ya, mengadakan tur naik sepeda. Oder wir sind zu Hause, kami berada di rumah, ya. Dan wir grillen, ya, kita barbekyuan, ya. Wir sehen Stadt an, ya, kita keliling kota atau melihat-lihat kota, atau kegiatan yang lain. Misalnya wir machen party atau wir spielen Fußball, ya, di pantai. Seperti pada audio tadi kalian dengarkan, ya, wir spielen Fußball, ya, seperti itu. Dan wo liegt tadi in Deutschland, in der USA, in der Türkei. Kalau Turki ada artikelnya, und dann in der Schweiz, oder in Indonesia, oder in Jakarta, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Good. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada teks, ya, tentang kegiatan Robi. Robi bleibt zu Hause, ya. Robi di sini kegiatannya hanya di rumah liburannya. Kenapa? Ya, kalian baca cerita tentang Robi, ya. Was macht Robi im Sommer, ya. Pada saat liburan musim panas, apa yang dilakukan? Kemudian was macht Robi im Winter? Apa yang dilakukan Robi di saat musim dingin? Ya, di sini. Musim salju, ya, musim dingin, ya, seperti itu. Di sini ada pertanyaan 1 sampai 6. Was macht Robi im Sommer? Apa yang dilakukan? Ya, kalian bisa cari di sini. Oke, kalian baca sendiri dan kalian jawab. Good, weiter. Selanjutnya adalah bagian yang Reise Erinnerungen, ya, kenangan apa yang ada di sini. Di sini ada teks 1 sampai 8, ya. Kemudian ada gambar juga 1 sampai 8, ya. Gambar-gambar di sini atau foto-foto di sini adalah menjelaskan tentang
teks di sini, ya. Contohnya nomor 1, ya. Kalian lihat, unsere Klasse ist nach St. Gallen gefahren, ya. Das liegt in der Steiermark. Ya, wir haben auf einem Bauernhof gewohnt. Ya, kegiatannya adalah kelas kita mengadakan tamasya ke St. Gallen yang letaknya di Steiermark dan kami tinggal di rumah petani, ya, Bauernhof, ya, di sana. Kira-kira yang manakah fotonya? Ada rumah di pedesaan. Kira-kira yang mana? Good. Yang S, ya, ada kudanya ini. Ya. Kemudian yang kedua, beim Rafting ist Nina ins Wasser gefallen. Ya. Da haben alle gelacht. Ya. Pada kegiatan rafting, ya, di sini Nina jatuh ke air dan semuanya tertawa. Yang manakah kegiatan rafting? Arum jeram? Yang O, good, yang ini, ya. Kemudian yang 3, im Klettergarten war es sehr spannend. Ya, Klettergarten adalah kegiatan panjat memanjat, ya, di saat di taman yang kegiatannya manjat memanjat waktu itu sangat menegangkan, ya. Wir haben auch eine Hängebrücke gebaut. Kita juga membangun atau membuat jembatan gantung. Yang manakah? Kita lihat di gambar fotonya yang mana? Ya, kalau kita naik-naik pasti butuh tali. Ini yang ada talinya, ya, yaitu U. Gut, und dann Nummer 4. Abends, setiap malam haben wir auf Tischfußball gespielt. Setiap malam kita bermain sepak bola meja, ya, yang namanya kickers, ya. Das hat Spaß gemacht, menyenangkan. Wir haben auch Postkarten und SMS geschrieben. Dan kegiatan lain adalah menulis postcard dan mengirim SMS atau chat, ya, kalau sekarang. Kegiatannya yang mana? Good, ya, yang F ini, ya, sepak bola yang di meja itu, ya. Yang V, insulin bukan F tapi V, ya. Good, ya. Kenapa di situ ada kegiatan postkartes geschrieben, ya? Kalau di Eropa itu ada budaya kalau kalian sedang liburan, ya, kita mengirimkan berita itu melewati postcard. Jadi postcard di sana di setiap kota atau negara itu ada postcard yang cantik-cantik bergambar tentang hal-hal yang ada di kota itu, ya, tempat-tempat tamasya atau tempat-tempat yang menarik, ya, yang ada di postcard itu, dan baliknya kita bisa tuliskan berita bahwa kita lagi liburan di situ, menyenangkan, bla 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 dan lain sebagainya. Itu adalah kebudayaan orang Eropa mengirimkan berita kegembiraan, ya, saat dia liburan kepada teman dekatnya atau sahabatnya atau keluarganya, ya. Sampai sekarang pun masih sering dilakukan oleh orang-orang di Eropa. Kalau kalian cukup dengan mengupload foto-foto kalian sedang berada di mana, ya, saat liburan, seperti itu. Kalau yang era sekarang, ya. Good. Und dann yang Nummer 5, der Geopark war interessant. Ya, dort haben wir tolle Höhlen gesehen. Ya. Pada saat mengunjungi Geopark itu sangat mengesankan saat itu, katanya kita bisa melihat lubang atau goa yang sangat bagus, ya. Kira-kira yang mana menunjukkan goa? Iya, ini yang ada lubang, ada orangnya. Ya, kalau kita kan banyak, ya, goa-goa yang terjadi karena stalaktit, ya. Kalau di sana pun ada goa-goa, ya. Jadi yang E. Gut, und dann Nummer 6, Nachmittag, setiap sore haben wir in St. Gallen Eis gegessen und Souvenirs gekauft. Setiap sore kita minum es dan membeli souvenir. Mana yang gambar minum es? Good, yang N, ya, itu. Und dann Nummer 7, am Donnerstag sind wir 6 Stunden gewandert, am Abend sind alle früh schlafen gegangen, ya. Pada hari Kamis kita
melakukan hiking 6 jam dan pergi tidurnya pada malam harinya lebih awal, ya. Kira-kira mana yang menyatakan hiking, biasanya bawa rangsel, jalan dan sebagainya. Oke, yang I, ya. Gut, yang terakhir, am letzten Abend haben wir ein Lagerfeuer gemacht und wir haben Grillwurzen gegessen. Di malam yang terakhir kita mengadakan api unggun dan kita membuat grill, ya, barbekyuan. Yang dibakar adalah sosis dan kita makan sosis. Oke, yang ini berarti yang terakhir adalah, ya, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat liburan. Good, wir machen weiter. Ya. Oke, dari kalimat-kalimat yang kalian lihat tadi, ya. Sini bagian unsere schönsten Erinnerungen, jadi kenangan yang indah, dan ada beberapa kalimat di sini. Ada 10 kalimat yang melukiskan atau menggambarkan tentang kegiatan liburan yang menyenangkan. Ya, di sini die Jugendlichen sprechen noch einmal über Klassenfahrt. Mereka membicarakan kembali saat liburan yang menyenangkan itu, ya. Und dann welche Sätze hörst du? Welt aus, ya. Kemudian kalimat-kalimat mana yang didengarkan, ya, kalian pilih. Oke, kalian dengarkan sendiri dari audionya, ya, dan kalian lihat kalimat-kalimat mana yang muncul di situ. Good, selesai ya, kalian dengarkan. Sekarang kalimat mana yang muncul tadi? Ya, kalimat yang ada adalah nomor 2, 3, 5, 6, 7, 7 tidak ada, 6, 8, dan 10. Good. Setelah kalian lihat di sini, kalimat nomor 1 sampai 10 itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin asing bagi kalian, ya, yang baru pertama melihat bentuknya, ya. Kalian tandai dulu kata kerjanya, ya. Yang manakah predikatnya atau kata kerjanya dari kalimat-kalimat tersebut? Ya, contohnya nomor 1 adalah gelah, nomor 2 gemah, nomor 3 gefallen, nomor 4 geschrieben, nomor 5 gesehen, nomor 6 gemah, nomor 8 gewandert, nomor 9 gekauft, und dann nomor 10 gegessen. Ya, bentuk-bentuk ini mungkin baru ya bagi kalian, ada ge-ge-nya, ya. Inilah yang disebut kalimat bentuk lampau. Ya, kalian amati dulu bentuknya. Kemudian yang 7 kenapa pun tidak ada di garis bawahi. Yang 7 kata kerjanya adalah war. Ya, ini bukan kelompok kalimat bentuk lampau atau perfect, tapi bentuk lampau yang lainnya. Ya, good. Kalian amati dulu. Kita lanjutkan selanjutnya. Ya. Seperti apa sih kalimat perfect itu bentuknya? Ya, contohnya ada kalimat ich lerne Deutsch, ya, ini dalam bentuk kalimat present, ya, kalimat bentuk sekarang. Kalau dijadikan bentuk yang sudah lampau seperti apa? Ya, jadinya seperti ini. Ich habe Deutsch gelernt. Jadi kata lernen-nya dipindah ke belakang, dijadikan bentuk lampau. Inilah tampilan dari kalimat perfect. Ya, ada 2 kata kerja di dalam satu kalimat, yaitu habe und gelernt. Ya, seperti itu. Nah, habe di sini disebut dengan Hilfe, ya, kata kerja bantu, dan gelernt adalah kata kerja dalam bentuk lampau atau disebut dengan Partizip 2. Good. Ada lagi kalimat perfect, ya, tidak memakai haben tetapi memakai sein. Ich bin nach Spanien gereist, ya, dari reisen, ya. Jadi saya sudah melakukan perjalanan ke Spanyol, ya. Kata kerja bantunya di sini adalah bin dan particip 2-nya adalah gereist.
Ini kalimat perfect juga. Ya. Good. Sekarang kalian harus hafal konjugasi kata kerja haben. Ya, di sini kalau ich habe, kalau du jadi apa? Ya, kalau subjeknya du nanti harus berubah habennya jadi has, ya seperti itu. RCS jadi apa? Good, hat, ya. Kemudian wir haben, ya. Kalau ihr, hab, sie dan sie haben, ya itu saya ingatkan kembali. Kemudian yang bin, sein harus ingat kalau ich bin, kalau du, good, bis, kalau RCS, is, kalau wir, sind, kalau ihr, seid, kalau sie dan sie, sind. Oke. Ini tampilan kalimat perfect. Nah, kapan kita menggunakan kalimat perfect? Ya, one verwendet man perfect. Satu, ketentuannya, etwas ist in der Vergangenheit passiert. Sesuatu yang terjadi sudah berlalu atau sudah lampau. Jadi kejadian itu sudah dilakukan. Ya, contohnya biasanya ditandai kalimat itu dengan gestern kemarin, vorgestern kemarin lusa, letzten Samstag Sabtu yang lalu, ya letzte Woche minggu lalu, letztes Jahr ya tahun lalu, ya atau bisa hari-hari yang lain, ya seperti itu ciri-cirinya. Oke, good. Sekarang bagaimana cara membentuk particip cuai kalimat kata kerjanya dalam bentuk lampau? Di sini ada kelompok yang pertama adalah regelmäßige Verben, ya kalimat yang perubahannya regelmäßig teratur, ya yaitu kata kerja apa saja. Oke, di sini ada tanzen, ya perubahannya rumusnya adalah ada ge ditambah stam kata kerja dasarnya ditambah t. Kita lihat tanzen, ya stamnya adalah tans, ya kemudian tambahkan depannya ge, tans tambah t, jadi getans. Itu bentuk lamponya, particip perfectnya, ya, atau particip cuai, ya. Kata kerja mana saja yang sama perubahannya adalah seperti ini, holen, ya, menjadi geholt, ya, kaufen, lachen, lernen, machen, malen sampai dengan calen, sama perubahannya. Oke, kalian coba sendiri ya, pasti bisa ya kalian ikuti ini. Berikutnya ada kelompok yang perubahannya adalah ge, stam ditambah et. Kata kerja mana saja itu? Contohnya antworten. Dan di sini ada ketentuan stam endet auf t, d, n, m. Jadi stam kata dasar dari kata kerja itu yang berakhiran t, d, n, dan m. Contohnya antworten. Kalau dikurangi en kan berakhiran t. Ya. Jadi rumusnya adalah ge, stamnya masukkan, antwoord ditambah et. Jadi geantwortet. Demikian juga dengan kata kerja baden, rechnen, atmen, ya sampai reden. Ya, kalian coba ya sendiri. Good. Selanjutnya kelompok kata kerja yang tidak ada ge-nya. Ya, perubahannya hanya stam ditambah t. Contohnya kata kerja reparieren yang berakhiran iren-iren. Ya, stamnya adalah reparir. Ya, ditambah t, reparir. Ya, kata kerja mana lagi yang demikian? Yaitu telefonieren, korrigieren, diskutieren, renovieren, dan studieren. Ya, jadi kalau studieren bentuk lampaunya adalah studir, ya tidak ada gestudir, ya. Jadi ohne ge. Good. Berikutnya yang sama perubahannya ada lagi kata kerja, contohnya erklären, menjelaskan, jadi erklär, ya. Dan kata kerja yang diawali dengan seperti imbuhan ver, cer, be, en. Ya, contohnya verkaufen. Bentuk lampaunya atau particip cuainya verkauf. Ya, beantworten, beantwortet. Ya, gehören, gehört. Ya,
sampai dengan besichtigen juga besichtig. Jadi tanpa ge kelompok ini. Ingat-ingat ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya, kata kerja yang perubahannya spesifik ya, seperti itu. Good, kita lanjutkan. Ada perkecualian Aufnahme di sini, kata kerja yang tidak ada ge-nya dan tidak ada akhiran t atau et-nya. Contohnya bekommen, mendapatkan. Bentuk lampaunya tetap nggak berubah, bekommen. Gefallen, gefallen. Vergessen, vergessen. Verstehen cuma berubah jadi a, verstanden. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, bentuk lampau selanjutnya adalah kelompok kata kerja yang trennbare Verben, kata kerja yang biasanya dipisahkan. Ya, bagaimanakah bentuk dalam particip cuainya? Rumusnya adalah Vorsilbe awalannya ditambah ke, dicari stamnya lagi ditambah t atau en. Kata kerja mana saja? Inilah kata kerjanya. Misalnya mitspielen, mitgespielt. Ya. Juga kata kerja berlaku juga kata kerja einkaufen. Ya, jadi eingekauft. Ya, sampai dengan terakhir einladen, eingeladen. Ya, seperti itu. Oke. Ya, kalian coba satu-satu ya menggunakan rumus ini. Good. Sekarang yang terakhir ya, kita sudah sampai yang terakhir yaitu PR House of Gaben ya. Untuk hubung particip cua ini, kalian belum membentuk kalimat tetapi merubah dulu kata kerja itu menjadi bentuk particip perfect ya. Di sini regelmäßige perfect verben ya, sesuai dengan judul tadi. Contohnya presentnya atau infinitifnya machen, bentuk lampaunya atau particip cuainya yaitu gemah. Ya, sekarang cari lernen jadi apa? Lihat aturan yang tadi, masukkan rumusnya dan bentuklah di sini, kumpulkan di GCR. Itu saja tugasnya. Kalau ada yang tidak jelas, ya, when du eine Frage hast, ya, frag mich, ya, tanyakan kepada saya melalui chat juga bisa, ya. Kirimkan, Bu, saya tidak mengerti seperti ini. Ya, kalau sudah mengerti dan sebagainya, mencoba mengerjakan ini, masukkan ke dalam GCR. Ini adalah tugas pengetahuan 1. Ya. Nanti akan saya lihat di GCR. Oke? Sampai di sini pelajaran hari ini. Auf Wiedersehen. Tschüss.